Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Daniel Sodik, SE, MSI, salah satu dosen pada program studi Diploma 3 Divisi Kamar Politeknik Pariwisata Palembang, salah satu UPT atau Unit Pelaksana Tugas di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf Republik Indonesia. Dengan nomor induk dosen nasional saya 381-808-6501. Video ini merupakan bagian daripada proses pendidikan sertifikasi dosen berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Untuk kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan di dalam mata kuliah penyiapan kamar tamu dengan metode yang digunakan adalah DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment dengan bobot SKS 2 SKS teori dan 2 SKS praktik dengan 16 kali pertemuan dalam satu semester. Delivery mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran yaitu capaian pembelajaran program studi, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, modul pembelajaran seputar penyiapan kamar tamu, video pembelajaran, dan buku referensi. Interaksi atau interaction dari dua yaitu sinkronus melalui pertemuan tatap muka di kelas, melalui pertemuan tatap muka di ruang praktik, melalui kunjungan industri. Asinkronus adalah melalui WhatsApp group dan melalui Google Drive di kelas. Assessment atau penilaian adalah nilai kehadiran sebesar 10%, nilai tugas sebesar 10%, nilai UTS sebesar 30%, nilai UI sebesar 50%. Capaian program studi yang dibebankan untuk mata kuliah yang saya ampuh adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasi nilai-nilai hospitalitas, integritas, responsif, terpercaya, profesional, atau Global Code of Ethics of Tourism, dan berkepribadian dalam menjalankan tugasnya, menguasai konsep teoritis secara umum pada bidang tata geraha, yaitu teknik penyiapan kamar tamu. Yang keempat, memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks sesuai dengan bidang keahlian terapannya berdasarkan pemikiran logis dan inovatif secara mandiri, baik dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu menerapkan teknik penyiapan kamar tamu dengan menggunakan metode, alat, bahan, dan SDM yang tepat. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi aturan dari petugas kamar. Kedua, mahasiswa mampu mempersiapkan tugas-tugas pembersihan. Ketiga, mahasiswa mampu membereskan tempat tidur. Keempat, mahasiswa mampu membersihkan kamar mandi. Kelima, mahasiswa mampu membersihkan kamar. Keenam, mahasiswa mampu menyediakan pelayanan tambahan tata geraha. Ketujuh, mahasiswa mampu menyiapkan untuk shift berikutnya. CPNK 1 mempunyai beberapa sub CPNK, yaitu ada 5. Yang pertama, mampu menjelaskan pelayanan diberikan petugas kamar, mampu menetapkan posisi petugas kamar dalam perusahaan, mampu mengidentifikasi ciri-ciri pribadi yang dibutuhkan dari petugas kamar. Keempat, mampu menjelaskan standar penampilan pribadi dari petugas kamar. Kelima, mampu menerjemahkan kebijakan yang CPNK 2 dengan 6 sub CPNK. Yang pertama, mampu mengganti linen dan suples kamar, mampu mengisi troli tata geraha dengan perlengkapan pelayanan, mampu meriksa troli yang akan digunakan, mampu mengidentifikasi kamar-kamar untuk dibersihkan pada shift tersebut, mampu menentukan dan masuki kamar dengan benar, mampu menerjemahkan kebijakan dan prosedur untuk pelayanan tata geraha. Yang keenam, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan aturan komunikasi dan pelayanan tata geraha. CPNK 3 dengan 2 sub CPNK adalah sebagai berikut: mampu merapikan dan mengganti tempat tidur dengan linen yang baru, mampu merapikan tempat tidur tanpa mengganti linen. CPNK 4 dengan 5 sub CPNK adalah sebagai berikut: mampu membersihkan kamar mandi dan area bilas, mampu membersihkan toilet, mampu membersihkan area merias, mampu membersihkan lantai, dan mampu mengisi kembali perlengkapan tamu. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah penyiapan kamar tamu melatih para mahasiswa untuk mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan penting dan rutin dalam departemen tata geraha dalam rangkaian seperti di bawah ini. 1. Mengidentifikasi aturan dari petugas kamar. 2. Mempersiapkan tugas-tugas pembersihan.
3. Membersihkan tempat tidur. 4. Membersihkan kamar mandi. 5. Membersihkan kamar. 6. Menyediakan pelayanan tambahan tata gerak. 7. Menyiapkan untuk shift berikutnya. Materi pembelajarannya ada 7, yaitu mengidentifikasi aturan dan petugas kamar, mempersiapkan tugas-tugas pembersihan. 3. Membersihkan tempat tidur. 4. Membersihkan kamar mandi. 5. Membersihkan kamar. 6. Menyediakan pelayanan tambahan tata gerak. 7. Menyiapkan untuk shift berikutnya. Mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah yang saya ambil ini adalah tidak ada. Metode pembelajaran adalah ceramah, diskusi kelompok, praktik di laboratorium, role play, dan studi kasus. Media pembelajaran yang digunakan adalah media cetak terdiri dari buku, modul atau bahan bacaan lainnya, papan tulis digital, smartboard, LMS (Learning Management System), media interaktif berbasis teknologi. Daftar pustaka yang saya gunakan untuk mata kuliah ini adalah Hasadomed A 2011 Second Edition Housekeeping Management Course Mark Willy, John Thomas G.A. 2007 Fifth Edition Professional Management of Housekeeping Operation Willy, Miss Aleta A. 2008 Third Edition Managing Housekeeping Operation Educational Institute of the American Hotel Motel Association. Berikutnya, saya akan menyajikan video pembelajaran tatap muka di kelas pada salah satu pertemuan mata kuliah penyiapan kamar tamu. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Saya harap Anda dalam kondisi sehat, bergembira, dan kita akan memulai mata kuliah tentang penyiapan kamar tamu, ya. Dan hari ini kita adalah pertemuan kedua, di mana kita akan membahas tentang identify the rule of room attendance, ya. Jadi sebelum kita memulai, sebaiknya sebagai umat yang beragama, kita meminta pertolongan dari Tuhan supaya kita diberikan kemudahan untuk menyelesaikan perkuliahan hari ini. Ya, saya persilakan untuk Anissa akan membimbing atau memandu kita untuk berdoa. Saya persilakan Anissa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Saudari Anissa. Dan tidak afdol kalau kita, karena ini masih pagi ya, rata-rata biasanya pagi kita ngantuk. Ya, namanya kita baru makan, ngantuk. Ya, kita harus punya semangat pagi, di mana kita akan memulai dengan baik. Maka kita akan mulai dengan yel-yel yang sudah kita pelajari. Ya, nanti Aaron akan memandu kita untuk melakukan yel-yel tadi. Saya persilakan Saudari Aaron. Stand up please. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita agar lebih semangat lagi untuk belajarnya, mari kita yel-yel terlebih dahulu ya. Are you ready? Yes! Room division. Ready to serve, excellent service. Just in, and you can do it. Baik teman-teman, kalau tidak salah ketika kita sebelum memulai daripada mata kuliah ini, saya sudah mengirimkan PPT dan juga manual daripada mata kuliah ini, benar ya? Benar. Dan saya berharap Anda sudah baca, ya. Jadi dalam active learning, dalam pembelajaran yang aktif, bukan saya yang harus belajar, tapi kalian yang harus banyak belajar. Saya sebagai fasilitator, ya. Jadi saya ingin bertanya, ya, pertanyaan kuis, karena pertanyaan cuma satu, sederhana jawabannya, dan saya harap Anda bisa menjawab, ya. Nah, seorang room boy punya yang namanya tanggung jawab atau area responsibility-nya, atau di mana dia punya ruang lingkup tanggung jawab, ya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab daripada ruang lingkup tanggung jawab daripada seorang room boy? Silakan. Ya, silakan. Cleanliness of room, appropriate of room, security of guest room, private of guest. Oke, good, ya. Gak apa-apa, walaupun terbata-bata ya. Nah, tapi itu sebenarnya itulah areanya, ya. Dimana bahwa seorang room boy pasti harus punya tanggung jawab,
pasti harus punya sesuatu yang dia harus tanggung jawabin, ya. Nah, pertanyaan kedua, kuis yang kedua, ya, tentang seorang room boy pasti punya aktivitas, benar? Ya, aktivitas keseharian. Artinya bahwa setiap hari dia akan mengerjakan daripada aktivitas tersebut, ya. Baik, kira-kira menurut bahan yang sudah saya beri, menurut referensi yang sudah saya beri, ya, apa sih daily activities daripada seorang room boy? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu ada prefer to go. Good. Yang kedua ada enter room. Good. Yang ketiga ada clean room. Oke, good. Yang keempat ada provide information to guests. Oke. Yang kelima ada maintain stores and areas and trolleys. Good. Yang keenam ada closive. Oke, ya, jadi itu yang setiap hari yang akan dilakukan oleh seorang room boy. Setiap hari, mau bosan atau gimana, tapi namanya pekerjaan maka itu harus dilakukan sama seperti setiap harinya, tidak boleh berbeda. Ya, terima kasih. Ya, berarti Anda sudah membaca. Kita akan masuk. Ya, saya akan jelaskan sedikit. Ya, tentang identify the rule of room attendance. Ya. Jadi kita akan mengidentifikasi daripada tugas-tugas dari seorang room attendant, ya. Pertemuan pertama saya sudah membahas tentang RPS, ya. Jadi ini saya akan memberikan penguatan tentang yang namanya tugas-tugas seorang room boy, ya. Kita akan lihat di sini, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa performance kriteria di mana pembelajaran yang kalau kita lihat di sini ada pembelajaran yang menggunakan kriteria pencapaian. Artinya ini adalah learning based outcome, ya, bukan learning by output. Learning based outcome artinya setelah mata kuliah ini, bukan mata kuliah ini selesai, tapi Anda mampu apa, ya. Saya berharap Anda bisa mampu, ya, dengan apa yang kita sudah persiapkan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa nah, sebelum saya lupa, ya, selain daripada bahan yang saya berikan kepada Anda, ya, ada bahan juga, ya, di mana ini hasil penelitian kami, ya, tentang seni penata layanan untuk yang namanya homestay. Pak, mau belajar homestay? Ya dong, tidak harus tentang hotel. Jadi kita harus memberikan penguatan, ya, kita harus memberikan masukan tentang homestay kita, di mana homestay kita ini harus bisa punya standar mendekati hotel. Walaupun di desa, walaupun kondisinya mungkin tidak terlalu baik, ya, tetapi tamu nyaman berada di kamar yang ada di homestay, sehingga dia merasakan feel as a home. Karena homestay itu harus seperti itu, ya. Jadi nanti tolong dibaca, ya. Ada yang online, ya, atau soft copy-nya Anda boleh baca. Ini yang hard copy-nya, tapi Anda bisa membacanya di yang soft copy-nya, ya, karena supaya Anda nggak usah berbayar, ya. Di soft copy-nya saya akan bisa berikan kepada Anda. Di sini akan terlihat hasil penelitian kami tentang penata layanan homestay. Jadi ini bahan masukan di luar daripada referensi yang sudah saya berikan kepada kalian, ya. Paham? Paham, ya? Oke. Nah, saya akan lihat lagi, ya. Kira-kira ada yang mau bertanya, ya, dari, kan sudah baca, ya, sudah saya jelaskan sedikit. Walaupun saya jelaskan sedikit, saya berharap setiap orang itu aktif. Dengan Anda bertanya, berarti Anda merasa, oh, saya merasa belum bisa, ya. Pembelajaran harus seperti itu, bahwa Anda harus merasa saya harus mencari tahu, ya. Jadi kita sifatnya banyakkan diskusi, ya, banyakkan diskusi. Silakan, ada yang mau bertanya? Pak, Ya. Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan oleh room attendant ataupun room boy sebelum mulai pekerjaan, Pak? Oke, apa-apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang room attendant ketika dia mau mulai bekerja. Nah, tadi karena active learning bukan saya yang harus menjawab, ya. Saya bisa menjawab, bisa, sangat bisa. Tapi yang harus aktif adalah mahasiswa. Oke, kira-kira ada yang mau menjawab? Izin Pak, saya Ya. menjawabnya Pak. Silakan. Baik, I think there are 6 activities that need to be done. Good. First, collect master key to collect daily room allocation sheet.
Okay. Next, stock housekeeping trolley. Okay. Next, stock and store supplies. Determine the order of cleaning of rooms. And the last, identify any special requests. Good. Opinion. Good. Ya. Oke. Kita mencoba untuk bahasa Inggris ya. It's very important for you. Why? Because English is very important. If you want to start to try to speak English, I think the door will be open if you want to go to overseas. Ya. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Izin Pak, Ya, silakan. kira-kira apa saja sih Pak yang harus dikerjakan ketika membersihkan kamar? Apa-apa saja yang mau dikerjakan ketika membersihkan kamar, ya. Jadi kalau kita lihat apa SOP, apa standar operating procedure ketika membersihkan kamar. Saya yakin di PowerPoint yang saya berikan dan di manualnya pasti ada, sudah ada, ya. Kira-kira ada yang sudah membaca dan mau jawab? Pak, saya Ya, silakan. yang perlu dikerjakan pada saat pembersihan kamar yaitu cek, record, and replenish minimal. Good, Selanjutnya preparing rooms for guest arrival. good, Dan selanjutnya responding to special guest request. good, Dan selanjutnya deliver and retrieve items on load to guests. good. And the last, perform rotation cleaning duties. Yuk, kita berikan applause. Ya. Nah, jadi artinya di sini ya, sebenarnya kalau kita lihat itu tahapan-tahapannya. Ya, dan dia sudah gunakan pakai bahasa Inggris, ya. Artinya apa? Ya, inilah yang akan dilakukan oleh seorang room boy, ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa room boy itu punya juga SOP, standar operating procedure yang harus dilakukan dan kita akan mempraktekannya nanti, ya. Jadi apa yang sudah kalian ini kan kita akan praktekkan, ya. Sebentar kita akan mempraktekkan bagaimana atau bermain peran atau role play, ya. Jadi tentang bagaimana ketika Anda entering the room, ketika Anda memasuki ke kamar, artinya ada tahapan, ada SOP yang Anda tidak boleh langgar, ya. Setiap hotel pasti punya SOP yang berbeda, tapi Anda harus patuh dengan SOP yang ada di hotel tersebut atau di tempat kerja Anda, ya. Nah, SOP yang kita pelajari ini SOP ketika Anda di kampus atau di teaching industry, ya. Jadi nanti kita akan belajar, sebentar kita akan belajar, kita akan keluar sebentar ke ruangan model room untuk belajar atau bermain peran, ya. Jadi ada yang jadi tamu dan ada yang menjadi room boy dan selebihnya melihat, ya. Oke? Baik, kita akan pergi ke model room, ya. Oke. Ayo, mari kita ke model room. Baik, teman-teman, tadi kita sudah belajar teorinya, ya. Sekarang kita akan bermain yang namanya role play, bermain peran, di mana mahasiswa akan memerani, ya, bagaimana proses entering room, bagaimana masuk ke kamar, ya. Nanti ada teman kamu yang menjadi room boy dan ada teman kamu yang menjadi tamu, ya. Nah, di sini nanti akan kamu lihat, ya, apakah dia benar atau tidak sesuai dengan apa yang referensi yang saya sudah berikan. Siap? Oke, silakan. Housekeeping. Housekeeping. Oke, salah. Di mana salahnya? Itu harusnya 3 kali, terus pengucapannya itu housekeeping please gitu. Oke, ya. Ya. Itu seharusnya dia itu agak mundur sedikit Pak, supaya tamu yang di dalam bisa lihat siapa yang ada yang pintar. Good. Nah, inilah pembelajaran aktif. Artinya bukan saya yang ngasih tahu, ya. Mahasiswa aktif karena mahasiswanya sudah punya pengetahuan kan. Jadi dia membantu dengan temannya, ya, sehingga temannya itu boleh benar. Jadi benar, ya. Oke, silakan lakukan yang benar. Housekeeping please. Housekeeping please. Housekeeping please. Good morning sir. Can I clean your room?
Baik teman-teman, sekarang kita akan bermain peran atau role play tentang bagaimana memasuki kamar atau housekeeping please. Housekeeping please. Housekeeping please. Hello, good morning sir. I'm from housekeeping. May I clean your room? Thank you. No need clean today for it. Okay, thank you sir. Yes. Teman-teman, tadi saya sudah memperagakan role play. Kita bermain peran. Ya, saya sudah menjelaskan tentang how to clean room. Saya sudah menjelaskan tentang responsibility of room boy. Ya, kemudian kita juga sudah belajar tentang activities daripada room boy. Ya, nah kita akan berdiskusi. Ya, berdua, satu kelompok berdua. Ya, berdiskusi tentang bagaimana menghadapi tamu yang kira-kira akan mencoba untuk melakukan sex harassment, ya, akan mencoba melakukan sex harassment ketika Anda sebagai room boy atau roommate, ya. Nah, nanti setelah itu Anda akan paparkan di depan kelas tentang apa yang Anda dapat dari diskusi Anda. Siap? Ya, silakan berdiskusi. Tadi sudah saya berikan waktu untuk berdiskusi. Ya, saya pikir cukuplah waktu berdiskusinya ya, nggak perlu lama-lama. Dan bagaimana Anda menangani atau bagaimana Anda berperilaku kalau Anda menghadapi ketika Anda membersihkan kamar, menghadapi tamu yang ingin berbuat tidak baik atau dalam kurung sex harassment karena ada wanita, ya, bagaimana menghadapinya, ya, karena juga tidak boleh sembarangan menghadapinya, ya. Baik, saya persilakan untuk grup 1. Ya, dari Aaron dengan dia, ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Dengan hasil diskusi kami itu sebaiknya kita harus membuat trolinya itu jangan terlalu rapat di depan pintu atau di samping pintu saja Pak, Ya. agar tidak terhalang jika ada sesuatu yang tidak kita inginkan ataupun ada tamu yang ingin berbuat jahat kepada kita itu, jadi kita bisa langsung lari ataupun keluar agar tidak terhalang aja Pak. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, tadi grup 1 sudah, grup 2 sudah, grup 3 sudah, grup 4 sudah, grup 5 sudah, tinggal grup 6 sekarang ya, yang grup terakhir ya, grup terakhir yang akan memaparkan ya, nanti kita akan lihat dan saya akan buat konklusinya. Ya, baik, silakan grup yang terakhir. Baik, dari hasil diskusi saya dengan teman saya, pertama-tama kita itu harus meletakkan role itu jangan terlalu pas di depan pintu agar kita nanti kalau ada tamu yang ingin bermacam-macam kita bisa langsung keluar untuk memanggil bantuan. Tapi sebelum itu kita harus meminta maaf dulu bahwasanya tindakan seperti itu tidak dibenarkan, tetapi jika tamunya tetap kekeh dan memaksa, kita lari saja keluar meminta pertolongan kepada SPV atau yang lainnya. Baik, kita berikan terus. Ya, jadi kita melihat bahwa dari tadi kita sudah role play, kita sudah diskusi, ada pertanyaan kuis, ya. Nah, inilah yang namanya pembelajaran aktif, ya. Jadi saya akan tampilkan sedikit ya tentang. Baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan, kita sudah berdiskusi, kita sudah bermain peran, sudah semuanya ya. Dan di akhir saya akan jelaskan sedikit tentang komunikasi yang harus dilakukan oleh room attendant. Jadi room attendant usually communicate with. Jadi dia harus berkomunikasi dengan siapa? Dengan resepsionis, dengan siapa? Dengan house attendants, dengan siapa? Dengan maintenance, dengan siapa? Dengan minibar, dengan siapa? Dengan room service dan dengan security. Artinya dia harus bekerja sama dengan baik karena dia tidak bisa bekerja sendirian, ya. Jadi itulah kita mengerti tentang siapa room attendant, bagaimana kita mengidentifikasi room attendant, dan ini yang merupakan konklusi akhir daripada pembelajaran hari ini tentang identify the role of room attendants, ya. Dan minggu depan ya kita akan masuk ke topik yang baru, ya. Minggu depan kita akan masuk ke topik yang baru namanya prepare for cleaning duties, ya. Jadi saya berharap teman-teman tetap semangat
karena kita akan masuk ke materi yang kedua, yang tentang prepare for clinic duties, ya. Dan saya harap semuanya bisa sehat, semuanya bisa datang dengan baik dan bisa happy, ya. Dan sebelum kita mengakhiri daripada perkuliahan hari ini, kalau tadi kita sudah membuka dengan doa, maka kita harus menutup dengan doa. Saya silakan, Inyo silakan untuk menutup dengan doa. Silakan berdiri. Standing please. Baiklah teman-teman, semoga apa yang telah disampaikan Bapak dosen kita dan apa yang sudah kita praktekkan juga dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita laksanakan dengan baik. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan duduk teman-teman. Jadi kita sudah ada di akhir, ya. Jadi nanti kita ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Saya berharap Anda tetap aktif seperti yang saya berikan, dan saya berharap bahan ini sudah ada. Tolong dibaca. Itu tugasnya kalian untuk dibaca sehingga minggu depan saya tidak akan menjelaskan lagi, tapi Anda dan saya akan berdiskusi tentang apa yang sudah kalian baca. Ya. Terima kasih dan sampai ketemu di minggu depan. Salam. Sekian video yang saya bisa tampilkan sebagai salah satu syarat pengajaran untuk sertifikasi dosen 2024. Terima kasih.